saya Bu, nama saya Ibu Nafa dari Lembang. Saya dulu sakit Pak, dikenakan kata dokter saya kena kanker serviks. Pertama itu udah lanjut, ketahuan katanya stadium 3. Saya dari rumah sakit Palembang ditolak karena saya katanya udah nyebar, nggak ada obatnya. Jadi saya dirujuk di rumah sakit Jakarta. Pas saya di Jakarta, saya diterima. Saya sampai di laser 36 kali. Saya istirahat setengah bulan. Sudah itu setengah bulan, saya sinar alam. Masya Allah Bu, auzubidzalik, jangan sampai keluarga kita lagi kayak gini. Sinar dalam tubuh, auzubidzalik Bu, sakitnya bukan main Bu. Setelah di sinar dalam 3 hari nggak sadar Bu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Sudah istirahat lagi seminggu, saya sinar dalam lagi, nggak sadar lagi. Sudah itu selesai. Kata dokter, Bu, ini sudah selesai. Sudah, Dok, gimana saya? Apa udah bersih apa belum? Kata dokter, sudah Bu, boleh saya mandi. Sedangkan saya 3 bulan tuh nggak mandi Bu, pakai tisu aja, sebab laser. Jadi sudah selesai, saya pulang lagi ke perwakilan Kodam 2. Sudah itu saya mandi, saking senengnya mandi. Sudah itu setelah mandi saya melepuh Bu, melepuh, gosong semua badan saya, seperti ikan dipanggang Bu, retak semua. Saya bergerak ke sini, retak, bergerak situ, retak. Saya tidak bisa apa-apa. Jadi saya outnama lagi di Jakarta, nggak jadi pulang. Suami saya selalu mengipasin, seperti saya kerbau dipotong, panas, nggak keruan-keruan buat rasanya. Tapi saya, support saya, semangat saya, anak saya yang kecil selalu meluk kepala saya. Mama cepet bangun, Mama, Dedek sendirian, Mama cepet pulang. Jadi saya semangat. Sudah retak 3 bulan lagi saya ngobati gini, kipas itu retak lagi. Sudah selesai, saya pulang. Kering saya. Pulang saya ke Palembang lagi. Setelah pulang ke Palembang, ngedrop lagi Pak, mengeluarkan darah berember-ember Pak, seperti hati bergumpal-gumpal. Jadi kata suami saya, ya Allah, gimana lagi, saya nggak bisa ngobatin, nggak bisa ngebantu Ma. Tawakal aja, pasti Tuhan katanya yang ngebalasnya, yang menyembuhkannya, pasti ada obatnya. Saya semangat Pak. Saya ngedrop lagi, tidur lagi. Seperti saya badannya nggak ada kulit, tinggal kulit aja sama tulang, tinggal biji mata aja, nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, ngengsot Pak, miring terus. Akhirnya saya nama lagi, dilarikan ke sini lagi, ditolak Pak. Bu, maaf, sebab ibu katanya udah stadium 3, stadium 4 akhir. Sebab ibu katanya kankernya sudah nyebar ke bagian saluran anus, bagian saluran kencing. Jadi katanya ibu nggak bisa lagi, sebab ibu udah rapuh. Emang saya saat sekarang Pak, dulu saya belum meminum obat ini, saya bolong Pak. Jadi anus saya sama vagina saya bolong jadi satu. Jadi setiap saya membuang air besar, saya keluarnya dari vagina. Jadi saya sudah itu pulang dari Jakarta, menemukan Ibu Desti datang. Saya terima kasih sama Ibu menunjukkan saya. Katanya obat ini Bu Yani, saya tidak, masih takut mengasih Ibu Yani obat karena takut Ibu pendarahan. Itu saya masih ngengsot jalan. Masih saya bolong di sini Pak.
tiga lubang, 1 cm 1 cm, lubang dari anus sampai ke belakang. Terus kata Ibu Desti, nih Bu Yani, Ibu Yani ini obat, tapi rasanya nggak enak, rasanya macam-macam, seperti telur busuk. Tahu Bu apa? Obat, sedangkan itu obat Bu. Racun aja kalau saya bisa sembuh Bu, saya makan. Terus saya meminum terus. Ibu kontrol tiap malam. Ibu Yani diminum, oh enggak obatnya, minum Bu. Masih enggak obatnya, masih Bu. Terus Ibu datang ke rumah saya, mengasih lagi. Saya minum obat itu Bu, besoknya pusing, mual, muntah, geprek lagi. Setelah kemudian saya minum obat itu terus, badan saya ringan, bisa tidur, nyenyak tidur. Sudah itu BAB saya lancar, sudah itu kencing saya lancar. Tadinya susah Pak, akhirnya yang bolong itu agak berangsur. Sudah itu kata Ibu, terus Bu ya disepot sama Ibu, karena saya dikasih sama Ibu. Itu malaikat saya Pak. Karena sekarang pun dia masih perhatian dengan saya, padahal saya tidak kenal sama Ibu Desti. Cuma suami saya kerja di kantor. Tapi sekarang Pak, Ibu Desti pengertian sama saya, mengasih terus. Setelah Ibu Desti ngasih sudah 3 box. Bolong saya di belakang menutup, saya pelan-pelan bisa berjalan. Sekarang bisa berlari. Ya Allah Pak, mujizat banget obat ini Pak. Akhirnya saya menyalurkan obat ini pada orang lain. Saya ngebesuk teman saya, lihat Ibu itu terkapar. Jadi anaknya nangis, apa Ibu, sakit apa? Katanya sakit kanker payudara. Saya tengok, kata anaknya, buka mama, tante ini mau lihat. Saya buka, aduh Pak, saya ya Allah, ya Tuhan kami. Jadi ini hancur, payudaranya ini sudah gak ada lagi, hancur, bolong-bolong itu keluar lemaknya. Akhirnya saya, Bu, kata dokterku kan tahu semua, saya udah divonis tuh. Katanya ini Bu, Ibu Nahwani sakit kanker, katanya udah divonis, ini Bu tinggal nunggu hari aja, tapi dia ada keajaiban. Terus kata perawatnya, tunjukinlah Bu Yani, katanya Ibu itu kasihan. Jadi saya, jadi suaminya tuh nyembah-nyembah di kaki saya. Katanya, Bu, obat apa Bu? Obat medikal. Terus katanya, Bu, saya sekarang mau pulang ke rumah sakit nih, nggak mau lagi. Saya mau datang ke rumah Ibu. Sudah datang ke rumah saya, tapi saya melihat orang itu pasti Ibu ini sembuh. Pasti kataku saya ada hati tuh narik gitu ya. Pasti Ibu sembuh minum obat ini. Setelah saya ngasih 1 keping, dia bisa tidur nyenyak, terus ditaburkan, diminumkan kering Pak. Saat sekarang jadi akhirnya jadi yang hancur Pak, kering semua. Jadi dia nganggap saya tuh malaikat katanya, karena kedatang istrinya gitu. Dia sudah hartanya juga sama saya habis, tapi dia berobat kemana-mana tidak sembuh Pak. Setelah minum Aikel ini, dia alhamdulillah jadi rekan kita juga Pak. Jadi terima kasih Pak atas bantuan sama Ibu Desti. Saya tidak bisa menolong apa-apa Bu. Bisanya doa untuk sekeluarga Ibu Desti, untuk kesembuhannya, untuk rezekinya. Setelah membantu saya sampai bisa berkumpul sama
anggota-anggota keluarga saya, Pak Angga saudara saya, dan Bapak yang menolong. Terima kasih Bu. Kita memang tidak dapat merasakan penderitaan mereka ketika sedang berjuang melawan penyakitnya. Namun, saya percaya kita dapat merasakan bagaimana kebahagiaan mereka ketika mengalami proses penyembuhan dan sehat kembali. Anda telah melihat dan mendengar cerita-cerita bahagia dari mereka yang telah mengalami proses tersebut. Mari berproses bersama kami, membuktikannya sendiri dengan mengkonsumsi Invinikal dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain untuk menyempurnakan kehidupan. Feel, love, share.